Kedaulatan wilayah tanah air kini tak hanya bergantung pada personel militer darat, laut, dan udara. Warga sipil juga dapat dikerahkan saat negara dinyatakan darurat militer. Saat ini pemerintah resmi memberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur komponen cadangan pertahanan dari kalangan sipil pada 12 Januari 2021. Dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan bahwa dalam hal seluruh atau sebagian wilayah NKRI dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi. Syarat perekrutan warga sipil ke dalam komponen cadangan pertahanan salah satunya berusia 18 hingga 35 tahun. Target perekrutan mencapai 25.000 personel yang akan didukung pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Potensi pertahanan Indonesia termasuk aspek komponen cadangannya kini berada di peringkat 16 dunia dan merajai potensi warga sipil yang dinilai layak perang di Asia Tenggara. Dari dua negara terdekat, Singapura tercatat memiliki potensi komponen cadangan sebanyak 2,6 juta personel, Malaysia sebanyak 12,5 juta, dan Indonesia memiliki 108,6 juta potensi. Komponen cadangan pertahanan Indonesia mulai mencuat ke publik saat Menteri Pertahanan Prabowo mengungkap strategi pertahanan di Komisi 1 DPR November 2019 lalu. Ya, tentunya kita harus ikut sertakan karena dalam komponen cadangan itu juga menyangkut pembentukan kekuatan-kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat, terutama para golongan terdidik S3, S2, S1, dan para mahasiswa. Sebelumnya, pelibatan dan pendidikan militer bagi warga sipil dalam rancangan Undang-Undang Bela Negara dikritik peneliti senior imparsial Batara Ibnu Reza. Imparsial memandang bahwa dalam RUU ini, pendekatan bela negara cenderung militeristik. Hal ini disebabkan tidak dihindarinya dugaan adanya upaya militerisasi sipil melalui program bela negara. Pihak Kementerian Pertahanan juga memulai sejumlah program pelatihan bela negara bagi warga sipil, khususnya kalangan mahasiswa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa harapan pemerintah dengan bergabungnya banyak warga sipil, bahkan mungkin ratusan ribu atau mungkin lebih, sebagai komponen cadangan militer pertahanan negara? Dan apa saja yang akan didapatkan jika warga negara Indonesia WNI, utamanya kalangan milenial yang ingin bergabung? Kita bahas bersama juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak. Hadir pula Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar. Selamat malam Bapak-Bapak, Bung Daniel dan Bung Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Daniel, saya ingin, ini kan informasinya masih sangat sumir ya, harus kemudian dibaca lagi PP-nya karena banyak. Ya. Yang saya dapatkan hanya sementara ini misalnya komponen cadangan militer ya, akan diberikan pelatihan militer bagi mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun. Proses perekrutannya yang untuk dididik militer itu sudah mulai dilakukan dan mereka akan dididik pelatihan militer termasuk juga penggunaan senjata. Seperti apa sesungguhnya detail dari rencana ini, komponen cadangan negara, pertahanan negara? Ya, terima kasih Mas Aiman. Saya mohon diberikan kesempatan Silakan. untuk menjelaskan secara rinci. Pertama, saya harus mengkoreksi apa yang disampaikan oleh narator Kompas TV tadi ya. Pertama, di informasi ya, di paket tadi ya? Betul. Oke. Pertama, ada perbedaan antara bela negara dengan Komcat. Oke. Jadi, ini kan basisnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya negara untuk pertahanan negara. Nah, pengelolaan sumber daya nasional itu tersebut terdiri dari, kalau kita baca undang-undangnya, termasuk nanti ketika kita baca PP nomor 3 tahun 2021 itu menjelaskan 3 hal, 3 program sebut begitu. Program pertama itu adalah program bela negara atau disebut dengan penyelenggaraan kesadaran bela negara atau PKBN. Kemudian program kedua itu adalah komponen pendukung. Kemudian yang ketiga itu adalah program komponen cadangan. Jadi bela negara, misalnya tadi kritik pengamat ini menyebutkan bahwasannya bela negara itu sangat militeristik yang sedang di-arrange oleh Kemhan, itu keliru karena bela negara justru adalah program yang membangun kesadaran warga negara tentang
kecinta terhadap negara, kemudian nasionalisme dan sebagainya. Tidak ada program Oke, militerisme di bela negara. baik. Jadi itu program-program, ada 3 program. Nah, yang Mas Aiman tanyakan tadi itu adalah Komcat, itu berbeda komponen cadangan. Jadi saya mulai dari sini. Program Kemhan itu yang terkait dengan bela negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 dan PP Nomor 3 tahun 2021 itu bela negara ya program yang selama ini sudah berjalan. Jadi ya untuk milenial bisa membangun kesadaran tentang kesadaran merawat NKRI, nasionalisme, Ya. patriotisme. Jadi kalau zaman Dan kita itu dulu bukan mungkin program militer. kewiraan atau P4 Betul, misalnya betul. seperti pengenalan sis Hankam Rata begitu ya? Betul, dan Koleksos itu Bud Hankam. disesuaikan peran-peran mereka dengan latar belakang profesi mereka. Bagaimana kemudian dengan profesi kita masing-masing, kita bisa terus memaksimalkan kontribusi patriotisme dan nasionalisme kita. Itu pertama. Oke, itu bela negara. Membangun kesadaran bela negara. Kemudian kedua, komponen pendukung di undang-undang ini. Komponen pendukung itu kan sebenarnya sudah tersedia. Jadi komponen pendukung ini nanti terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Kalau sumber daya manusia siapa aja? Kepolisian sudah ada, itu komponen masuk komponen pendukung. Tenaga ahli, misalnya ahli cyber segala macam. Kemudian misalnya kita juga punya kelompok-kelompok masyarakat yang terlatih. Misalnya satpam, ya, kemudian misalnya menwa dan sebagainya, itu kategorinya komponen pendukung. Nah, kemudian ada sumber daya buatan, misalnya ya kita punya pelabuhan swasta dan sebagainya, kemudian atau pelabuhan pemerintah juga, kemudian sarana dan prasarana ya alat-alat yang memungkinkan misalnya untuk membantu ketika kondisi negara darurat, ya baik itu perang, bencana alam, pandemi dan sebagainya. Baik. Nah itu komduk. Nah ketiga namanya komponen cadangan. Nah komponen cadangan ini terdiri dari 4 itu juga tadi. Pertama itu adalah komponen cadangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia salah satunya itu adalah merekrut komponen cadangan yang kita sebut tadi komponen cadangan untuk membantu komponen utama. Komponen utama itu adalah TNI. Dan ini kan di banyak negara sudah menjadi hal yang kewajaran. Yang namanya adalah wajib militer, betul ya? Nah, berbeda dengan wajib militer. Kalau Singapura dan beberapa negara itu disebut wajib militer. Kalau kita itu tidak wajib militer. Nah, di kita itu sukarela. Ini catatan pentingnya, sukarela. Seperti Mas Aiman ingin masuk tentara misalnya. Kan ketika masuk tentara tidak ada paksaan. Siapapun yang tertarik dan memenuhi persyaratan, lulus seleksi, maka bisa masuk tentara. Nah, ini bedanya adalah mereka yang nanti akan tertarik mendaftar di komponen cadangan itu sesuai dengan syaratnya tadi salah satunya sudah disebut, kemudian mereka mendaftar, kemudian mereka lulus seleksi, mereka ikut pelatihan militer dasar selama 3 bulan, kemudian dinyatakan lulus, ditetapkan sebagai komponen cadangan atau bahasa mudahnya tentara cadangan. Nah, mereka itu hanya akan bertugas kalau dimobilisasi oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden atas persetujuan dari DPR. Dimobilisasi buat apa? Tentu untuk hal-hal yang bersifat darurat. Misalnya, itu nanti penggunaannya. Saya yang bicara soal perekrutannya dulu, Bung Daniel. Tadi Anda katakan bahwa sukarela, bedanya dengan wajib militer, ya wajib kalau wajib militer. Maka semua dalam usia tertentu misalnya wajib ada di Korea Selatan misalnya, di Singapura misalnya, itu kemudian diwajibkan. Tapi di kita nanti tidak diwajibkan, tapi sukarela. Seperti sukarela. Pertanyaan saya ini betul usianya nanti 18 sampai 35 tahun yang akan dikenakan sukarelawan ini. Betul, jadi kalau sesuai undang-undang dan PP, salah satu usia yang diperkenankan mendaftar secara sukarela itu adalah usia 18 sampai dengan 35. Nah, nanti mereka diseleksi seperti masuk tentara saja, diseleksi dengan baik, syarat-syaratnya sudah dipenuhi, cara administrasi misalnya, kemudian secara fisik dan sebagainya. Ketika mereka sudah lulus seleksi, ya mereka ikut pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Nah, kemudian termasuk penggunaan senjata api misalnya? Ya, jadi pelatihan dasar militer. Ya, jadi mereka dilatih secara resimen lah begitu ya? Begitu bukan, berbeda. Jadi masuk sebagai pelatihan militer selama 3 bulan. Setelah mereka dinyatakan lulus, ditetapkan oleh negara sebagai komponen cadangan, ya Mas Aiman. Terus kalau tidak ada kegentingan, kedaruratan itu perang misalnya, bencana alam besar dan sebagainya, pandemi dan sebagainya, mereka itu
didemobilisasi. Artinya misalnya kalau Mas Saiman masih berusia 20 misalnya, kemudian Mas Saiman daftar menjadi Komcat, Ya. lulus karena tubuh Mas Saiman Amin. kekar dan luar Tapi biasa. usianya masuk. Kemudian lulus, kemudian Mas Saiman lulus, kemudian setelah ikut tiga bulan, kemudian Mas Saiman didemobilisasi, artinya Mas Saiman dipersilahkan kembali ke profesi awalnya sebagai wartawan Kompas TV. Nah, ketika misalnya negara suasana genting, misalnya perang dan sebagainya, Mas Aiman itu bisa dimobilisasi, diminta untuk bertugas menjadi komponen cadangan. Ketika Mas Aiman bertugas menjadi komponen cadangan, Mas Aiman itu statusnya militer, aktif. Nah, ketika didemobilisasi, sipil. Oke. Jadi, dan itu terikat dengan Baik. peraturan yang ada. Jadi, Pertanyaannya begini kemudian, tentu ini bicara soal ketika ada darurat. Kalau ada Ya. darurat maka mereka akan turunkan menjadi militer aktif yang Anda katakan Ya. tadi. Tapi kemudian ketika tentu kita berharap tetap ada perdamaian. Kalau seandainya memang tidak ada apa-apa, maka mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan militer dan mereka mungkin menjadi milisi dan bisa saja pada saat itu misalnya mereka katakanlah tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Tentu ini bisa menjadi ancaman baru. Saya akan segera kembali nanti ke Bung Daniel.